Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu datang terlambat ya. Tidak apa-apa, Bu. Baik, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan bimbingan pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir. Semoga kita semua selalu sehat walafiat sehingga bisa untuk melakukan aktivitas setiap hari. Sebelumnya, Ibu ingin berkenalan kepada kalian semua sehingga dalam proses bimbingan nanti kita tidak canggung dan bisa kenal satu sama lain. Baik, Bu. Baiklah, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya, dan selanjutnya kalian. Nama Ibu Dwi Selvi Wulandari. Ibu tinggal di Jalan Niaga, Gang Seruni. Sebelumnya, Ibu bekerja di sekolah namun karena suami Ibu dipindah tugaskan di sini sehingga Ibu ikut juga pindah. Mungkin itu saja perkenalan dari Ibu. Sekarang Ibu ingin kenal dengan kalian. Bisa dimulai dari Masnya. Nama saya Hulilur Rahman. Nama saya Septi Aryadi Putri. Nama saya Siska Sofia Nabila. Nama saya Anissa. Baiklah, kita sudah saling kenal satu sama lain. Ibu berharap pada proses bimbingan nanti kita sudah tidak saling canggung, dan pada saat proses bimbingan nanti semuanya harus aktif ya. Karena bimbingan kali ini begitu menarik dan Ibu yakin kalian tidak akan bosan. Baik, Bu. Wah, sepertinya pada semangat semua ya. Iya, Bu, kami semangat. Iya, Bu. Luar biasa. Tolong dijaga semangatnya hingga proses bimbingan ini selesai. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kepada tahap kegiatan, Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai materi yang akan dibahas pada kegiatan kali ini. Materi hari ini mengenai personal boundaries. Dalam menyampaikan materi ini, Ibu akan menggunakan teknik role playing sehingga proses bimbingan kali ini berbeda dari sebelumnya. Kemudian di dalam proses bimbingan dengan teknik role playing ini, Ibu akan menyampaikan bagaimana sistem penyampaian materinya. Jadi karena Ibu menggunakan teknik role playing, di sini Ibu mengambil permainan mengocok arisan sebagai bentuk teknik role playing kita. Aturannya, Ibu sudah menyiapkan kertas yang sudah dilipat dan di dalamnya sudah ada nama atau nomor urut dengan rangkaian materi di dalamnya. Permainannya, kalian akan mempimpa untuk menentukan urutan. Untuk kertas yang sudah Ibu siapkan tadi, nanti kita kocok dan lihat angka berapa yang keluar untuk menjelaskan materi yang ada dalam kertas tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bu, misalkan saya waktu pimpanya di urutan ketiga dan mendapatkan kertas kocok dengan tulisan nomor urut 1, berarti saya menjelaskan di urut ke-1, begitu ya, Bu? Iya, jadi urutan pimpa itu untuk menentukan siapa duluan yang akan mengambil kertas kocok itu. Misalnya, kamu di pimpa urutan ketiga, tapi di kertas kocok kamu urutan pertama, maka kamu tetap menjelaskan di urutan pertama. Mengerti? Oh iya, Bu, jadi di urutan home pimpa hanya untuk mengambil siapa yang akan mengambil kertas kocok itu ya, Bu? Betul. Bagaimana dengan yang lain? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Tapi Bu, bagaimana kita menjelaskan materi itu sedangkan kata personal boundaries saja kami baru mendengarnya. Benar, Bu. Oleh karena itu, silahkan disimak dulu karena Ibu belum selesai menginformasikan. Untuk itu, karena ini materi yang baru kalian dengar, maka setelah menerima kertas kocok, semua Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mempelajarinya. Kemudian, jika waktu yang sudah diberikan habis, maka kalian akan bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil materi dari yang kalian pelajari tadi. Bu, kalau cari di internet. Boleh, silahkan. Baik, Baik Bu.
Baiklah, kita mulai kegiatan acara ini dan diskusi dimulai dengan Hom Pimpa. Baik, Bu. Baik, Bu. Om Pimpa layung gambreng. Om Pimpa layung gambreng. Om Pimpa layung gambreng. Om Pimpa layung gambreng. Ya, Om Om Pimpa layung gambreng. Om Pimpa layung gambreng. Om Pimpa layung gambreng. Baik, sudah ya. Jika sudah, Ibu akan memanggil nomor urut pertama untuk mengambil kertas kocok. Dan silakan diperlihatkan kepada kita semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa dimulai, dipersilakan kepada nomor urut pertama untuk mengambil yang pertama kertas kocok. Siapa yang pertama? Saya, Bu. Silahkan diambil. Saya nomor urut keempat. Selanjutnya, Saya, Bu. Saya nomor urut ketiga. berikutnya, Saya, Bu. Saya nomor urut pertama. ya tinggal satu. Silahkan. Saya, Bu. Saya nomor urut kedua. Baiklah, semua sudah memegang kertas dan ditunjukkan. Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk mempelajari materi, kemudian presentasikan hasil yang sudah dipelajari. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, waktu yang sudah ditentukan habis. Sekarang persiapkan apa hasil kesimpulan yang didapat, kemudian presentasikan. Baik, Bu. Bu. Dipersilakan kepada penerima nomor urut 1 kertas kocok untuk mempresentasikan. Siapa tadi? Saya, Bu. Ya. Di sini saya akan memaparkan hasil yang saya pelajari mengenai apa itu personal boundaries. Personal boundaries merupakan kata lain dari batasan. Jadi, personal boundaries ialah batas atau ruang dari kita kepada orang lain. Bagus. Jadi, apakah dari kalian semua sering tidak merasa bahwa kurangnya batasan kepada orang lain, sehingga diri sendiri menganggap seolah kita dimanfaatkan oleh orang lain? Iya, Bu. Saya sering begitu. Saya juga, Bu. Rata-rata semuanya begitu, karena kita merasa bahwa berkata tidak kepada orang lain menjadi takut untuk membuatnya tersinggung, atau lebih merasa bahwa kita membuatnya menjadi sedih. Sehingga ada salah satu dari teman kita yang sering berkata kepada kita bahasanya itu kurang asertif. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat batasan kepada orang lain sehingga kita tidak merasa bahwa kita seperti dimanfaatkan. Bu, perilaku asertif maksudnya apa, Bu? Perilaku asertif itu perilaku yang kita tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Paham? Contohnya, Bu. Jadi Mas Holil diajak keluar sama Mbak Siska. Namun pada saat itu kondisinya Mas Holil lagi capek. Cuma karena Mbak Siska minta tolong, minta antar Mas Holil, jadinya Mas Holil bilang iya. Padahal Mas Holil sangat ingin istirahat begitu. Oh iya, Bu. Baiklah, lanjut pada nomor urut 2, kertas kocok. Bu, di sini saya akan memaparkan hasil materi yang saya dapat dari kertas kocok, yaitu tentang jenis-jenis personal boundaries. Jenisnya ada 6, yaitu material boundaries, physical boundaries, mental boundaries, emotional boundaries, sexual boundaries, dan spiritual boundaries.
Jadi personal boundaries itu memiliki macam-macam jenis yang sudah disebutkan oleh Mbak Anissa. Apa saja penjelasannya? Menurut nomor urut berikutnya akan menjelaskan. Dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan 3 jenis dari personal boundaries, diantaranya yang pertama material boundaries, yaitu menentukan apa yang diri kita perbolehkan untuk memberi atau pinjaman ke orang lain, seperti uang, mobil, pakaian, buku, makanan, dan sebagainya. Yang kedua, physical boundaries, yaitu berkaitan dengan hal pribadi, privasi, dan tubuh kita, seperti kepada siapa kita harus bersalaman dan berpelukan. Yang ketiga, mental boundaries, yaitu berlaku untuk pikiran, nilai, dan pendapat kita. Contohnya, kamu bisa menilai batasan dirimu dengan menjawab pertanyaan seperti, apakah kamu sudah terombang-ambing? Jika kamu sangat emosional, maka kamu mungkin memiliki mental emosional boundaries yang lemah. Betul sekali. Jika kita orangnya mudah terbawa emosi, kita kemungkinan kita memiliki mental boundaries yang lemah atau batasan yang lemah. Contohnya seperti tadi, Mas Holi lebih mengutamakan emosionalnya sehingga ia tidak bisa untuk tidak mengatakan tidak. Sehingga jika Siska minta bantuan kepada Mas Holil, maka akan selalu mau untuk diajak. Begitu, paham? Paham, Bu. Selanjutnya, Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Siska mengenai 3 jenis dari personal boundaries, yaitu yang pertama, emotional boundaries, membedakan pemisahan emosi dan tanggung jawab kita dengan orang lain, seperti garis bayangan yang memisahkan kita dengan orang lain. Batasan ini menjaga dari perasaan bersalah atau perasaan negatif kepada orang lain. Yang kedua, sexual boundaries, menjaga tingkat kenyamanan kita terhadap sentuhan dan aktivitas seksual, atau apa, di mana, kapan, dan dengan siapa. Yang ketiga, spiritual boundaries, berhubungan dengan kepercayaan kita dan pengalaman kita terkoneksi dengan atau dengan memiliki kekuatan yang tinggi. Dan menjaga kita dari pendapat personal orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, penting sekali boundaries ini kita miliki sehingga kita tidak mudah untuk dipermudah orang lain. Apakah ada yang tahu dipermudah orang lain maksudnya apa? Tidak dimanfaatkan, Bu. Betul. Baiklah, apakah penjelasan dari tadi dari teman-teman sekalian bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang sudah dibahas tadi mempercerah syafaat ilmu dan pengetahuan sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.